yang berbahagia Bapak Haji Syafari Manaf, Syafiri Manaf ya, dan juga Ibu Hajah Dr. Ratna Dewi Syari Suksmono beserta keluarga besarnya, senantiasa semua segala hajatnya Allah kabulkan dan Amin. Allah muliakan segala apapun yang diniatkan dan dihajatkan, Amin. dan dilimpahkan keberkahannya dengan kemuliaan Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Hari ini adalah Sabtu terakhir di bulan Zulqa'dah, yang mana huruf terakhir di bulan Zulqa'dah ini dalam kitab yang ditulis oleh guru agung kita, kitab Fadhailus Syuhur, adalah menyampaikan huruf ke-8 adalah huruf H dengan makna hijrah. Maka hijrah adalah beralih atau berpindah. Beralih atau berpindah secara physically, di mana tempat banyaknya orang kafir, kita menuju Darussalam. Tempat-tempat, rumah-rumah yang membawa keselamatan untuk kita semua. Sifat-sifat kufur dalam diri kita berpindah menjadi sifat-sifat yang yakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna hijrah, beralih atau berpindah, adalah terbagi menjadi dua bagian. Hijrah lahir atau zohir, dan hijrah batin atau hakikoh. Hijrah zohir adalah meninggalkan negeri yang penuh kezaliman orang kafir menuju negeri damai, yaitu Darussalam. Maka di sini diperlukan namanya safar badan, perjalanan dengan badan, maksudnya dengan kaki kita, dengan tangan kita, dengan anggota tubuh yang Allah berikan di dalam badan ini. Maka itu dikatakan safar badan atau hijrah secara zahir. Dan yang kedua adalah hijrah secara batin atau hijrah secara hakikah, yaitu hijrah kepada Allah. Ini yang dimunajatkan, yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang beliau katakan? Inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya aku akan berhijrah menuju Tuhanku. Sesungguhnya Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabiullah Ibrahim tidak mengatakan hijrah ke negeri Sam, tapi sesungguhnya aku berhijrah menuju Tuhanku, menuju Robku. Maka menuju Rob itu perjalanannya adalah perjalanan safar qalbi atau safar hati. Maka safar hati, perjalanannya dengan hati, dengan zikrullah secara terus-menerus kontinu. Maka kita suruh diistiqomahkan. Ada masalah apapun, ada keinginan apapun, ada kemauan apapun, kita berzikir kepada Allah. Diperbanyak kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena sabda baginda Nabi dikatakan jadidu imanakum bikasroti qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman-iman kita semua. Iman setiap manusia dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat itu yang menafikan dan mengisbatkan. Kalimat itu yang menjadikan manusia tidak mensyirikkan Allah. Tidak menduakan Allah. Karena kita tahu dalam kehidupan kita sekarang ini banyak yang mensyirikkan Allah.
Kadang kedudukan bisa menjadi Allah. Kadang ilmu bisa menjadi Allah. Kadang anak istri kita bisa menjadi Allah. Mendahulukan makhluk daripada mendahulukan Allah. Maka dibersihkan, dijernihkan dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada yang memberi kedudukan kecuali Allah. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tiada yang memberikan ilmu kecuali Allah. Maka di sini perjalanan safar kolbi, perjalanan hati dengan zikrullah secara kontinu, secara terus-menerus. Secara berkesinambungan. Maka safar menurut ahli hakikat dalam safar qalbi atau hati tersebut adalah proses pengembaraan hati dalam menghadap kepada Allah dengan metode zikrullah. Karena apapun yang disampaikan oleh guru kita, perjalanan hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu keburukan menuju suatu kebaikan. Meninggalkan sesuatu yang fata morgana menjadi suatu yang nyata atau bukti. Meninggalkan suatu yang oase terlihat oleh mata, tapi sesungguhnya kita sudah memegang oase tersebut di dalam diri kita. Maka setiap ikhwan, setiap salik dalam hal ini harus berani hijrah. Jangan hanya OTW saja, hanya BMW saja. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tapi bagaimana hijrah itu dibuktikan dengan safar badan, dengan dibuktikan dengan perbuatan kita. Contoh, kadang-kadang kita mendengar maklumat itu hanya senda gurau saja. Itu karena Abah kan maha rohim, maha pengasih kepada setiap makhluk Allah. Karena Abah melihat semua itu adalah hakikatnya adalah penciptaan Allah. Maka Abah tidak pernah menegur sesuatu makhluk, setiap murid yang membangkang dengan namanya maklumatnya. Maka di sini perlunya mujahadah daripada sang murid untuk bisa melaksanakan maklumat yang diberikan oleh gurunya. Yang tadinya malas untuk ibadah sholat malam jadi rajin, itulah hijrah. Yang tadinya bodoh menjadi pintar. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itulah hijrah sesungguhnya. Tapi yang tadinya masih melanggar daripada maklumat gurunya, itu berpindah untuk mentaati maklumat dari gurunya. Apapun keadaannya. Yang paling pasti, untuk membawa tongkat saya berat. Maka Abah mengatakan, kalau tidak punya tangan silakan tidak bawa tongkat. Karena tangan itu membawa tongkat untuk mengikuti 124.000 nabi dan rasul. Maka ikhwan masih banyak yang tidak membawa tongkat. Berarti harus hijrah untuk manakib menghilangkan hijab yang berlapis-lapis. Yang menghalangi kita dari zat Allah yang Maha Esa. Karena dengan namanya kudurnya hati kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah bukakan tirai-tirai menghalang daripada kolbu kita yang tadinya lupa kepada Allah bisa ingat kepada Allah. Yang tadinya tidak bisa melihat makhluk-makhluk Allah secara lahiriah, Allah buka bisa melihat makhluk-makhluk Allah secara batiniah. Ini adalah bagaimana safar hati perjalanan daripada tujuan hati untuk menyingkap hakikat daripada perjalanan ke manusia. Yang kedua, tujuan akhir safar kolbi atau hati adalah menyingkap wajah wahdah atau kesatuan. Melihat bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Pasti kembali kepada Allah. Sering kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Maka sesuatu yang namanya fana tidak akan kekal. Sesuatu yang kekal akan menjadi kekal bila masuk pintunya. Maka semua itu bagaimana menyingkap wajah wahda atau kesatuan dari diri kita
antara raga, nyawa, dan rasa kita melihat kembali bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah. Dan safar hati adalah tujuan puncak perjalanan daripada kolbu itu sendiri. Bagaimana kolbu itu lapisannya ada 7 lapis. Dan setiap lapisannya harus kita mujahadah melawan sifat-sifat yang buruk, melawan sifat-sifat yang baik, jangan sampai ujub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penyakit seseorang bukan hanya sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang baik saja akan menimbulkan merasa bangga, merasa lebih kepada orang lain, merasa memiliki ilmu dari yang lain, merasa lebih dihormati dari yang lain. Ini yang kita angkat penyakit-penyakit dalam diri kita. Penyakit-penyakit yang sifatnya baik maupun penyakit yang sifatnya buruk. Apalagi penyakit yang buruk itu harus kita hilangkan. Jadi safar bisa juga diartikan mengangkat hijab khotrah atau kebanyakan agar hati hanya melihat Allah. Agar hati senantiasa continue berzikir kepada Allah. Maka dikatakan hijrah secara badan, secara lahiriah, safar badan pindah tempat. Misal kita tinggal contoh di Lebanon. Penduduknya di sana banyak Islam, tapi dalam keadaan kacau. Bukan kita meninggalkan sesuatu, tapi meninggalkan supaya kita aman. Dalam hal ini untuk membantu semua yang ada di sana. Supaya apa? Mendapatkan kebaikan dari Allah. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Andaikan kita hijrah badan saja masih tidak sanggup untuk berjalan, untuk melakukan semuanya, maka pastikan hijrah secara hati jalan terus-menerus continue. Maka zikir khafi continue terus-menerus, perjalanan hati tidak berhenti. Hijrah kita, perjalanan kolbu kita terus berjalan. Tidak ada hentinya. Maka putuskan sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah. Hilangkan hijab dunia. Ria, ujub, hasad, takabur yang ada dalam diri kita. Memang perlu mujahadah. Perlu perjuangan. Tapi adalah tujuan hakikat setiap manusia diturunkan ke muka dunia ini. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan dirinya. Bukan mendapatkan Allah. Kalau mendapatkan Allah, itu terlalu jauh bagaimana mendapatkan hakikat dirinya. Siapa diri ini? Maka sering dikatakan man arafa nafsahu, kenali diri kamu, kenali siapa kamu, siapa jiwa kamu, siapa nafsu kamu. Wa man arafa rabbahu, agar engkau kenal siapa Tuhan kamu yang menciptakanmu, yang menjadikanmu menjadi makhluk di muka dunia ini. Wa man arafa rabbahu jahula nafsahu. Ketika kita sudah mengenal Tuhan kita, ketika kita sudah mengenal diri kita, maka kita makin bodoh, tidak tahu apa-apa. Maka guru kita mengatakan tidak mau apa-apa, tidak ingin apa-apa, tidak tahu apa-apa. Yang mau, yang tahu, yang ingin hanya kepada Abah Anom saja. Begitu pula kita tidak mau apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak ingin apa-apa. Yang mau, yang tahu, yang ingin hanya kepada Abah Aos saja. Maka ini perjalanan untuk diri kita. Maka untuk perjalanan hijrah secara lahir tidak bisa, secara batin kita lakukan dengan namanya putus selain kepada Allah dan juga kita zikir terus-menerus, maka tujuan kita harus satu. Wajah Allah, wajhullah. Bukan surga, bukan pahala, tapi Allah sendiri. Maka Rabi Al-Adawiyah dikatakan, kapan engkau mencintai dunia? Kapan engkau membenci dunia? Apa yang dikatakan Rabi Al-Adawiyah? Aku tidak sempat untuk membenci dunia. Karena hatiku sudah diliputi dengan namanya pandanganku hanya kepada Allah.
Maka ini yang menjadi kita. Bagaimana orang-orang yang berjalan menuju Allah hanya satu, kita perbanyak untuk senantiasa zikir kepada Allah. Maka kunci apapun dalam perjalanan ini, jangan sampai setiap perbuatan kita, setiap apapun yang kita lakukan lupa kepada Allah. Maka selama kita berbicara Nggak ada suara. Suaranya hilang. ya, maaf terputus karena terpental. Minta maaf. Apakah yang paling pahit di dunia ini? Maka Syekh Luqmanul Hakim mengatakan lidah. Jawabnya. Karena dari lidah tersebut keluar caci maki, keluar fitnah, keluar dusta, keluar namimah, mengadu domba. Maka ditanya lagi, manakah yang paling manis? Dijawab lidah juga. Jawabnya, karena darinya keluar nasihat, keluar zikir dan kata-kata yang menyenangkan hati kita. Maka di sini, bagaimana hijrah secara badan kita, menjaga lisan kita, dan menjaga kolbu kita untuk senantiasa ucapan kita, perbuatan kita, dan kolbu kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita masih punya guru yang bisa membimbing diri kita untuk senantiasa kita bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah semuanya, segalanya, selamatnya. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.